Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah apa kabar? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar sama guru-guru kita pagi ini, ada tayangan yang bikin gemes satu Indonesia. Apaan sih tayangannya? Ini dia. Kenapa ganti Robi namanya? Nama panggilan saya itu. Silakan. Kenapa? Nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan lemburan itu. Jadi fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak ada Subhanallah ya Allah. Ibu, ngapain berdiri di sini? Ibu, astagfirullahaladzim, kenapa ya kasus Pina belum kunjung selesai? Malah yang berbuatnya malah menyangkal. Ih ibu, jangankan ibu, satu Indonesia juga pusing ini. Apalagi saya pusing ini Ustadz. Afwan, saya udah lama gak bawain acara, tiba-tiba ada ibu-ibu kesini, ini saya harus bagaimana ini Ustadz? Di sinilah ibu-ibu dibutuhkan kritisnya. Oh kritisnya. Dan mereka memiliki pendapat masing-masing. Namun kalau berbicara tentang perihal seperti yang kita saksikan tadi, harus berdasarkan ilmu. Oke. Sekali. Yang kedua harus berdasarkan fakta. Kemudian berdasarkan, maaf ya, ini nih, kewenangan yang ada. Kita tidak bisa karena memang ada yang berwenang untuk menyelesaikan masalah ini. Kasihlah sesuai dengan pekerjaannya mereka. Nah, tapi tunggu dulu, kita lihat berdasarkan akal. Makanya kita ini jangan ngomong-ngomong aja. Apalagi sekarang ini kan sosial media. Bisa jadi kita yang bermasalah. Betul. Karena ada undang-undang apa namanya? ITE. Ya betul. Jadi ibu-ibu mohon izin jangan ikut ke bawah emosi ya Bu ya. Apalagi nuduh-nuduh. Kayaknya ini pendapat saya sih itulah, pendapat saya inilah. Nggak usah so tahu. Karena kita nggak ada di lapangan. Iya, dan kita juga bukan yang berwenang. Oke. Jadi doain aja kita lihat nanti gimana perkembangannya gitu ya. Bismillah. Tapi gemes ibu ya. Gemes ya Bu. Gemes Gimana banget. kalau supaya ibu tidak gemes? Yuk tak ajak yang ke sini. Ibu silahkan duduk ibu sambil duduk. Aduh ibunya gemes tapi masih beradab ya Ustadz ya. Iya. Ya. Tapi kita harus, Masya Allah hebat tapi loh. wajar. Namanya manusia boleh berpendapat sepanjang sepengetahuannya. Boleh berpendapat sepanjang sepengetahuannya. Dan berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu. Berdasarkan wawasannya. Berdasarkan wewenangnya. Betul. Kalau ngomong-ngomong tentang ilmu Ustadz. Oke. Dari kecil insya Allah kita udah biasa sholat. Oh iya betul. Tapi ilmunya benar atau enggak wallahu alam. Kalau bagaimana kalau dibuka aja. Aduh, nah jamaah. Yeay. Siapa yang pagi ini tadi alhamdulillah udah sholat subuh angkat tangan. Wah tim Islam itu indah semua, kameramennya juga udah sholat subuh Masya Allah tabarakallah. Tapi ada masalahnya nih. Ternyata sholat aja belum tentu kita udah menjadi orang yang benar nih. Kenapa? Karena ada loh orang yang sholatnya buru-buru. Ada sholat yang nunda-nunda, udah 5 menit lagi baru kita sholat. Aduh, apakah hal-hal tersebut membuat kita termasuk dalam golongan tanda-tanda orang munafik dalam sholatnya? Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah tanda-tanda orang munafik dalam sholatnya. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Sebelum kita belajar lagi sama guru-guru kita nih, kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Oknum guru agama di Kelumpang Hulu, Kota Baru, Kalimantan Selatan diketahui melakukan aksi asusila. Oknum guru berinisial AMK itu diketahui telah melakukan aksi asusila kepada 4 murid laki-lakinya. Seluruh korban dari aksi asusila tersebut masih di bawah umur. Pelaku juga diketahui telah mengancam korban agar aksinya tidak dilaporkan. Kasus ini kemudian terungkap setelah salah seorang korbannya bercerita kepada kedua orang tuanya bahwa telah dicabuli oleh pelaku. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Jamaah tolong bijak dalam melihat berita seperti ini ya. Ini tidak mencoreng nama baik guru agama, tapi kita harus berpikir bahwa ini adalah tentang pribadi seseorang. Betul. Bukan mayoritas ya. Betul. Jadi tetap kita harus punya adab sama guru-guru kita. Tapi kalau misalkan kita ngomongin personalnya yang kebetulan adalah
guru agama dan Kasih memiliki, kelebihan, memiliki ilmu sebenarnya Ustadz, tapi secara psikologi kok rusak seperti itu? Kira-kira Subhanallah. kenapa Ustadz Syam? Baik. Mohon tausiahnya. Mohon izin Caca, guru kami Ustaz Maulana, guru kami Habib Nabil, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. Allahumma arhamna bil Quran. Di dalam Al-Quran ternyata pembeda muslim, mukmin, kafir. Tapi di antara keduanya ada yang namanya kaum munafik yang banyak sekali Al-Quran membahasnya. Bahkan mereka pun sholat, mereka pun ibadah, mereka pun menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata ibadahnya tidak mencerminkan daripada apa yang dia lakukan sebagai akhlaknya sehari-hari. Termasuk di antaranya berita yang baru saja kita lihat. Ternyata labelnya guru agama, ternyata labelnya dia yang ngajarin orang ngaji, ternyata labelnya dia yang ngajarin mengayomi anak-anak. Namun ternyata dia juga yang melakukan kezaliman terhadap anak-anak tersebut. Maka apakah ini termasuk yang pertama tanda daripada sholatnya orang munafik? Maka disebutkan di dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ada penyakit di dalam hatinya yang bertambah terus penyakitnya. Ketika ditanyakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Mereka ini membuat kerusakan di atas muka bumi. Mereka bilang, kami tidak berbuat kerusakan, kami berbuat baik, kami ngajar anak ngaji, kami ngajar ini. Tapi ternyata pada kenyataannya justru malah merusak generasi muda. Maka ternyata sholat itu bagi orang yang beriman, sholat itu bagi orang yang muslim, mereka menjadikan sholat ini sebagai tameng untuk berbuat jahat. Dalam diri manusia kita seandainya bukan karena iman dan Islam, kita akan bebas berbuat jahat kepada siapapun. Tapi kita jadikan sholat itu, ibadah itu menjadi tameng penghalang kita untuk berbuat jahat kepada orang lain. Al-mu'min, orang beriman adalah man amana, orang yang membuat orang lain merasa aman daripadanya, baik dari lisannya ataupun tangannya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jadi ketika kita bersama dengan orang mukmin, Iya. ya ada Ustadz Maulana, ada Habib Nabil gitu ya, kita ngerasa aman, itu adalah salah satu ciri-ciri orang mukmin. Betul. Begitu juga dengan guru-guru terhadap murid. Betul. Gitu. Tapi kalau gurunya hilaf ya itu udah urusan pribadi masing-masing Pribadi deh ya. masing-masing. Gitu. Semoga kita Baik. terhindar darinya. Amin ya Rob, jazakallah khair Ustadz Syam. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa nih Ustadz Syam tuh masih muda tapi ilmunya Masya Allah tabarakallah. Nah sekarang kita mau belajar bersama dengan Habib Nabil Masya Allah. Kita itu kalau setiap kali ketemu sama Habib Nabil, nomor satu yang paling saya ingat adalah adabnya ya Ustadz Maulana ya. Adabnya Amin. Masya Allah, tabarakallah, malu sama diri sendiri kadang-kadang. Nih Habib, ketika kita berbicara tentang adab, orang-orang munafik dan lain-lain. Kalau kita sholat dan kita sholatnya buru-buru itu kan sebenarnya kurang beradab dalam sholat. Apakah orang yang sholatnya buru-buru termasuk golongan orang-orang yang munafik? Mohon tausiahnya. Baik, jazakillah khair kepada Caca dan juga guru-guru semua, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, dan juga kaum muslimin muslimah, para pemirsa, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, dan juga anak-anakku sekalian dimanapun berada. Jadi tadi dikatakan apakah kalau orang sholat terburu-buru itu tanda orang munafik. Pertama saya ingin sampaikan ya bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, jadi pertama saya ingin sampaikan adalah bahwa kalau kita terburu-buru itu memenuhi dua syarat, maka insya Allah bukan termasuk munafik. Apa kedua syarat itu? Yang pertama adalah udzur syar'i,
ada alasan syar'i. Terburu-buru karena mau ngoperasi, terburu-buru karena misalnya takut kecelakaan dan sebagainya. Yang kedua, tumak ninah. Artinya walaupun terburu-buru tapi masih ada ketenangan di dalam sholat itu, maka dipersilahkan. Ya, tapi dibolehkan, tapi tidak jadi kebiasaan. Nah, tapi kalau tidak memenuhi dua hal itu, maka bisa jadi itu ciri-ciri, salah satu ciri dari kemunafikan. Di dalam Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah At-Taubah, la ya'tuna as-shalah illa wahum kusala. Salah satu ciri orang munafik itu adalah dia tidak mendirikan sholat kecuali merasa malas. Gitu ya. Salah satu orang malas adalah kalau dia terburu-buru. Kalau misalnya kita bertemu atau misalnya melihat, berjumpa dengan orang yang kita cintai, apa yang mau kita lakukan? Buru-buru atau lama-lama? Lama-lama. Pasti Gak mau lama-lama. pulang malahan, Bib. Gak mau pulang kata Caca. Nah itu kita semua pasti merasa begitu. Nah kalau kita berjumpa dengan Allah, yang Allah itu adalah pencipta semua orang yang kita cintai. Kita cinta sama orang tua kita, siapa yang menciptakannya? Allah. Kita cinta kepada pasangan kita, siapa yang menciptakan? Allah. Kita cinta sama anak kita, siapa yang menciptakan? Allah. Maka pada saat ketemu sama Allah, jangan buru-buru. Dikatakan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya dikatakan ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan yang paling saya cintai itu waktu pada saat saya sholat. Kata Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin, ya dikatakan ya Nabi Muhammad SAW itu sangat sayang sama saya. Saya pun sayang pada beliau kecuali kalau sudah tiba waktu sholat ka'annahu la ya'rifunana. Seolah-olah beliau itu tidak kenal dengan saya. Kenapa? Allah sudah yang di hadapannya, dia tidak peduli lagi dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Demikian Caca. Masya Allah, Bib, berarti tandanya kalau kita lagi nyaman banget di sajadah kan kadang-kadang kayak pengen, masih pengen di sini, masih pengen zikir. Itu tandanya kita lagi Tandanya imannya lagi tinggi. lagi tinggi. Tapi kalau udah selesai salam-salam terus langsung kemana, nah itu harus introspeksi diri berarti ya Betul Bib sekali, ya. Caca, Baik, betul. jazakallah khairan Wa katsiran iyyakum. Habib. Masya Allah tabarakallah. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu biar kita semangat nih pagi hari ini. Tadi sholat subuhnya gimana nih, buru-buru atau berlama-lama di sajadah? Masya Allah. Insya Allah lama-lama dong ya di sajadah sambil nonton Islam itu insya Allah dapat ilmu yang manfaat. Nah jamaah, ada yang mau bantuin saya gak sih bacain pertanyaan nih dari media sosial? Angkat tangan dong Bu. Angkat tangan coba, aku mau nanya sama Ibu. Tolong bacain ini nih dari @Rizky Aditya Suwardi nih pertanyaannya nih. Assalamualaikum. Ustadz mau nanya, untuk qada sholat harus bayar pakai apa? Hayo pakai apa Ibu? Ustadz Maulana. Apa? Pakai apa? Pakai apa? Apa? Iya. Jangan-jangan orang yang sengaja melalaikan salat supaya bisa mengkodok. Pakai apa ya? Mau tahu? Mau tahu banget Ustadz. Kita akan bahas setelah yang satu ini jamaah. Alhamdulillah. Jangan Ya, disengaja juga. penasaran Ibu. Ustadz.